artileri berat Rusia serta data intelijen taktis dari TNI dilaporkan menghancurkan sebuah bunker komando IDF yang menjadi pusat kendali operasi lapangan Israel di wilayah Gaza. Informasi awal yang diterima redaksi menyebutkan bahwa sebanyak 32 tentara Israel tewas di dalam fasilitas bawah tanah tersebut, termasuk beberapa perwira yang memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan operasional. Serangan ini disebut sebagai salah satu pukulan paling signifikan terhadap struktur komando Israel dalam beberapa pekan terakhir. Data lapangan yang diperoleh menunjukkan bahwa serangan dimulai setelah unit intelijen TNI mengidentifikasi pergerakan tinggi di fasilitas tersebut, mengonfirmasi adanya rotasi komandan lapangan dan penumpukan personel di ruang rapat taktis bawah tanah. Temuan itu diteruskan ke pihak Iran dan Rusia yang kemudian menyesuaikan pola tembakan untuk memastikan bunker tersebut menjadi sasaran utama. Hanya beberapa menit setelah koordinat final dikirim, rentetan rudal Iran dan artileri Rusia dilepaskan secara simultan, memaksa sistem pertahanan Israel bekerja di luar kapasitas normalnya. Sumber militer menyebutkan bahwa bunker yang dihantam ini merupakan salah satu titik strategis yang dipakai IDF untuk mengkoordinasikan pergerakan pasukan, pengawasan drone, dan komunikasi real-time antara unit darat dan pos komando tingkat atas. Kerusakan yang terjadi dilaporkan bersifat total dengan reruntuhan struktur yang menutup akses evakuasi bawah tanah. Hingga laporan ini diturunkan, tim penyelamat Israel masih kesulitan memasuki lokasi karena puing-puing bertonton dan ancaman ledakan sekunder dari sistem energi internal bunker. Pihak keamanan Israel belum memberikan pernyataan rinci, namun beberapa media setempat mengkonfirmasi bahwa hilangnya sejumlah komandan lapangan telah berdampak langsung pada lambatnya respons IDF terhadap operasi-operasi terbaru di Gaza. Sementara itu, analis militer internasional menilai bahwa serangan ini menunjukkan semakin eratnya integrasi operasional antara Iran, Rusia, dan TNI dalam memanfaatkan keunggulan masing-masing, mulai dari intelijen berbasis human terrain, presisi rudal, hingga daya hancur jurutama artileri jarak jauh. Perkembangan lanjutan mengindikasikan bahwa Israel tengah menyiapkan reposisi jaringan komandonya untuk menghindari kerentanan serupa. Namun hingga kini belum ada lokasi alternatif yang dapat menggantikan fungsi strategis bunker yang telah hancur tersebut. Serangan ini menandai eskalasi baru yang berpotensi mengubah dinamika operasi di Gaza, karena hilangnya pusat komando lapangan berarti berkurangnya kemampuan Israel mempertahankan koordinasi tempur di area tersebut. Laporan lanjutan mengenai serangan yang menghancurkan bunker komando IDF menunjukkan bahwa fasilitas tersebut sebenarnya dirancang untuk menahan guncangan artileri konvensional, namun tidak disiapkan menghadapi kombinasi serangan presisi berlapis dari rudal Iran dan artileri Rusia. Informasi teknis yang diterima dari sumber militer independen menegaskan bahwa struktur bunker yang dibangun pada kedalaman sekitar 12 hingga 18 meter menggunakan dinding beton komposit tebal dengan sistem peredam getaran. Namun teknologi ini dinilai tidak memadai setelah serangan dilakukan secara simultan dari berbagai vektor, terutama dengan panduan koordinat yang diperoleh melalui intelijen TNI yang mengidentifikasi titik-titik lemah. Bunker tersebut dikembangkan untuk menjadi pusat kendali taktis yang terhubung dengan radar darat, unit UAV, serta jalur komunikasi ke brigade di beberapa sektor operasi. Struktur internalnya mencakup ruang rapat komando, panel kontrol komunikasi, pusat pemetaan digital, serta kamar khusus untuk perwira lapangan. Evaluasi awal pasca serangan menunjukkan bahwa kerusakan terbesar terjadi pada ruang pusat komunikasi yang berada tepat di bawah salah satu titik koordinat serangan rudal Iran. Dampaknya bukan hanya keruntuhan struktural, tetapi juga matinya seluruh perangkat penghubung antar unit yang selama ini digunakan IDF untuk mengendalikan pergerakan pasukan di Gaza. Sumber militer menyebutkan bahwa Israel sebelumnya mengandalkan sistem pertahanan udara berlapis untuk melindungi fasilitas strategis seperti ini, terutama dengan mengaktifkan Iron Dome, David Sling, dan sistem intersepsi short range lainnya. Namun pada serangan kali ini, penempatan saling tindih antara artileri Rusia dan rudal Iran menyebabkan overload pada sistem deteksi Israel. Iron Dome dilaporkan gagal mengintersep sebagian besar rudal karena radar kewalahan mengklasifikasi mana tembakan utama dan mana tembakan pengalih. Artileri Rusia yang ditembakkan dari jarak menengah berfungsi memecah formasi pertahanan Israel, sementara rudal Iran menjadi pukulan final yang menghancurkan bunker tersebut. Kegagalan sistem pertahanan Israel ini menjadi perhatian utama para analis karena menunjukkan adanya celah kritis dalam integrasi radar dan perisai udara mereka.
Serangan berlapis semacam ini bukan sekadar memaksa sistem pertahanan Israel bereaksi, tetapi mengacaukan algoritma prioritas target mereka. Tanpa prioritas yang jelas, sistem otomatis Israel kehilangan kapasitas untuk menentukan rudal mana yang harus dicegat lebih dahulu. Hasilnya, sebagian besar tembakan berpresisi tinggi berhasil mencapai target tanpa intersepsi signifikan. Dari sisi TNI, kontribusi berupa intelijen taktis dianggap sebagai faktor penentu dalam efektivitas serangan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan pergerakan personil, pemetaan aktivitas logistik, dan deteksi penggunaan perangkat komunikasi IDF. TNI kemudian menyimpulkan bahwa bunker komando yang diserang berada dalam kondisi overstaffed, yaitu menampung lebih banyak personil dari kapasitas biasanya karena adanya pertemuan komando yang sedang berlangsung. Informasi tersebut langsung meningkatkan nilai strategis target tersebut sehingga dijadikan prioritas dalam eksekusi serangan terkoordinasi. Kerentanan bunker juga muncul akibat pola operasional IDF yang dianggap terlalu mengandalkan fasilitas. Pergerakan perwira-perwira kunci yang masuk ke bunker dalam waktu yang hampir bersamaan memperbesar resiko kerugian personil. Ini menunjukkan bahwa Israel tidak mengantisipasi skenario serangan simultan yang memadukan intelijen, artileri, dan rudal secara presisi. Pada tahap ini, investigasi militer Israel masih berlangsung, namun sejumlah indikasi menunjukkan bahwa mereka sedang mempertimbangkan pembaharuan penuh terhadap doktrin pertahanan bunker dan pusat komando garis depan. Dampak langsung dari hancurnya bunker komando IDF mulai terlihat dalam waktu kurang dari 1 jam setelah serangan terjadi. Berdasarkan laporan dari berbagai sumber militer kawasan, sejumlah unit lapangan Israel mengalami kebingungan komando akibat hilangnya jalur komunikasi yang biasanya menjadi penghubung antara komandan sektor dengan pusat kendali taktis di bunker tersebut. Gangguan ini berimbas pada keterlambatan respon terhadap beberapa manuver kelompok perlawanan di Gaza, termasuk perubahan posisi taktis dan pergerakan logistik musuh yang seharusnya bisa diantisipasi oleh IDF jika jalur komando masih berfungsi normal. Analisis sementara menunjukkan bahwa bunker yang dihancurkan itu memiliki peran ganda sebagai pusat integrasi informasi lapangan dan pusat perintah eksekusi. Kehilangan kedua fungsi ini secara bersamaan membuat IDF di beberapa sektor harus beralih ke sistem komunikasi cadangan yang kapasitasnya jauh lebih terbatas. Dalam situasi perang intensif seperti di Gaza, penggunaan sistem cadangan berarti IDF tidak bisa mengoperasikan perangkat UAV tertentu, tidak dapat memperbarui data medan tempur secara real-time, dan kesulitan memberi instruksi terperinci kepada unit-unit garis depan. Sumber internal yang tidak ingin disebutkan namanya mengonfirmasi bahwa beberapa komandan yang rutin berkoordinasi melalui bunker tersebut kini harus mengandalkan jalur komunikasi darurat yang rentan intersepsi dan gangguan sinyal. Keterbatasan jalur komunikasi ini juga mempengaruhi proses identifikasi ancaman, termasuk kemampuan IDF dalam memisahkan aktivitas musuh dengan lalu lintas sipil, sebuah hal yang biasanya menjadi fokus utama untuk menghindari kesalahan operasional. Hilangnya tim komando berpengalaman yang tewas di bunker memperburuk kondisi ini karena posisi mereka sulit digantikan dalam waktu singkat. Di sisi lain, hilangnya bunker ini mengganggu rantai suplai data yang biasanya mengalir dari UAV pengintai ke layar pengawasan komando. Biasanya, bunker tersebut menjadi titik konsolidasi informasi visual yang dikirimkan oleh drone-drone IDF yang beroperasi di Gaza. Tanpa fasilitas itu, beberapa unit UAV kini kehilangan titik penerima utama dan data yang mereka kumpulkan harus dialihkan ke pos komando sekunder yang belum disiapkan untuk beban sebesar ini. Akibatnya, keterlambatan pemrosesan data meningkat drastis, menyebabkan IDF kehilangan keunggulan monitoring yang selama ini menjadi tulang punggung operasi mereka. Kelemahan paling mencolok muncul dalam koordinasi antara unit infanteri dan unit mekanis di beberapa sektor operasional. Biasanya, bunker komando memantau pergerakan tank, kendaraan lapis baja, dan unit infanteri melalui peta digital real-time. Dengan sistem ini lumpuh, IDF kehilangan kemampuan menyelaraskan posisi antar unit yang menyebabkan beberapa manuver terpaksa dibatalkan karena risiko salah koordinasi yang terlalu tinggi. Sejumlah analis pertahanan menyebut kondisi ini sebagai temporary paralysis atau kelumpuhan sementara dalam struktur kendali operasi Israel. Pimpinan lapangan Israel juga mengalami dampak signifikan. Menurut laporan beberapa media asing, salah satu komandan sektor yang tewas dalam serangan tersebut adalah figur yang dikenal memiliki pengalaman luas di operasi urban Gaza. Kehilangan sosok-sosok berpengalaman ini tidak hanya berpengaruh pada pengambilan keputusan saat ini, tetapi juga menciptakan kekosongan strategis dalam rencana operasi jangka menengah. IDF diperkirakan membutuhkan waktu untuk merestrukturisasi komando sektor, menunjuk pemimpin baru, dan memastikan bahwa mereka memahami pola operasi terbaru.
Sejam setelah serangan yang menghancurkan bunker komando IDF, pemerintah Israel menggelar rapat darurat terbatas untuk membahas hilangnya salah satu pusat kendali paling vital dalam operasi mereka di Gaza. Sumber-sumber internal melaporkan bahwa rapat ini dipimpin oleh jajaran keamanan tingkat tinggi, namun berlangsung dalam kondisi penuh tekanan akibat informasi yang terus berubah dan belum lengkap mengenai kondisi personel yang berada di bunker saat serangan terjadi. Pemerintah Israel menilai serangan ini sebagai insiden terbesar yang mengganggu operasi darat mereka sejak beberapa bulan terakhir. Dalam upaya pertama merespons situasi, IDF langsung mengaktifkan pusat komando cadangan yang sebelumnya disiapkan untuk keadaan darurat. Namun fasilitas cadangan ini belum pernah diuji untuk menangani beban data dan koordinasi sebesar bunker utama yang telah hancur. Akibatnya, proses transisi berlangsung lambat dan tidak mulus. Beberapa fungsi strategi seperti pengelolaan drone, pemantauan waktu nyata terhadap posisi pasukan, dan integrasi komunikasi antar unit harus dialihkan secara manual satu persatu. Sumber militer menyebut bahwa transisi manual seperti ini sangat rawan kesalahan, terutama dalam situasi perang yang intensif. Pengumuman resmi dari juru bicara IDF menyebutkan bahwa Israel akan mempercepat pemindahan operasi komando ke fasilitas alternatif yang lebih aman dan terlindungi. Namun tidak ada penjelasan rinci apakah fasilitas tersebut sudah sepenuhnya operasional atau masih membutuhkan adaptasi. Para analis menyatakan bahwa langkah ini lebih bersifat simbolis untuk meredakan tekanan publik, mengingat fakta bahwa hilangnya bunker komando telah menciptakan kekacauan internal dalam tubuh IDF. Salah satu masalah terbesar yang muncul setelah serangan adalah kebingungan rantai komando di tingkat menengah. Beberapa perwira lapangan yang biasanya menerima instruksi langsung dari bunker, kini kehilangan jalur komunikasi tetap, sehingga beroperasi dengan informasi parsial. Dalam sejumlah kasus, unit-unit tertentu harus mengambil keputusan berdasarkan perkiraan medan tanpa dukungan intelijen digital penuh. Kondisi seperti ini berpotensi menimbulkan kekeliruan analisis di lapangan, terutama karena Gaza merupakan medan tempur urban yang sangat dinamis dan sulit diprediksi. Di kalangan Komando Pusat Israel, laporan menunjukkan adanya perdebatan internal mengenai bagaimana serangan ini bisa lolos dari sistem pertahanan berlapis yang selama ini dijadikan kebanggaan militer Israel. Beberapa pejabat mulai mempertanyakan akurasi intelijen internal yang gagal mendeteksi konsentrasi persiapan serangan dari Iran dan Rusia. Selain itu, spekulasi berkembang bahwa IDF mungkin telah meremehkan kemampuan koordinasi pihak lawan, terutama setelah adanya bukti bahwa intelijen TNI memainkan peranan penting dalam menyediakan data titik hancur yang presisi. Di sisi publik, pemerintah Israel mencoba mengendalikan narasi dengan menekankan bahwa kerusakan operasional bersifat sementara dan bahwa IDF sedang melakukan langkah-langkah mitigasi cepat. Namun media lokal melaporkan bahwa warga di beberapa kota, terutama yang memiliki anggota keluarga bertugas di Gaza, mulai mempertanyakan transparansi pemerintah. Pertanyaan utama yang mengemuka adalah bagaimana bunker yang diklaim sangat aman bisa dihancurkan dalam satu gelombang serangan. Israel juga mulai memperketat protokol keamanan di berbagai fasilitas komando lainnya setelah serangan ini, khawatir adanya pola serangan serupa yang bisa mengancam pusat-pusat operasional penting lainnya. Langkah darurat mencakup relokasi sementara beberapa staf komando senior ke lokasi yang tidak dipublikasikan, serta pembatasan aktivitas logistik yang dianggap beresiko mendeteksi pola pergerakan perwira.